Emang saya seperti ini, kebawaan logat dari Jakarta. Uzet. Kan Jakarta orangnya sombong-sombong. Uzet. Ngikut kayak bahasa Deddy Corbuzier itu tolol gitu. Kami yang mencari nafkah di tengah jalan harus membayar di 25 titik. Kalau kami lewati 2 kali balik 25 titik, 250.000. Kenapa harus makan di warteg? Kenapa harus makan di warteg? Emang kenapa warteg? Iya emang. Karena tulang belakangnya melengkung ke bawah. Yo, Mang. to people. Welcome back again bersama Nyonya dan Au, Mamang. dua tapi mangkok. Au. In the ray. Always in the ray. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yes, ada di deskripsi. Langsung aja nyo. Ya. Karena ini Jumat menuju Sabtu ya, dimana besok adalah weekend, Ya. bisa beristirahat. Jadi today memang gak mau kasih yang berat-berat aja. Ini paling sedikit update dari Sultan Ahyar of the Pengemis Online People ya, yang ngajarin orang-orang buat supaya caranya bisa kayak dari TikTok gitu. Terus dia juga berujung dengan minta maaf ya setelah digerebek atau digeruduk sama Dinsos. Oh iya. Ada juga sedikit info atau update dari Vena Melinda sama Hotman Paris buat ngelurusin doang kalau Vena Melinda nggak nyabut laporan. Sama ada sedikit nih aspirasi teman-teman ojol yang bermasalah atau keberatan saat kan ada aturan mau jalan mau berbayar nyo. Ini ada jalan berbayar untuk motor di beberapa titik gitu. Nanti kita dengar aspirasinya. Oke. Kebayang kalau ojol sekali lewat misalnya goceng 2.000 deh 2.000 ya 10 kali lewatnya 20.000. Kalau harganya 2.000 sekali lewatnya gitu kan. Sedangkan kan memang job mereka itu kerjaan mereka ya harus melintas-lintasi di jalan gitu. Ini jalan untuk motor juga mau dibikin berbayar. Tolonglah, ada wacana seperti itu dan ada demo dari teman-teman ojol. Ada update juga dari Firdaus Oiwobo yang nggak terima dibilang sama netizen kalau dia itu minta duit sama Bang John. Oke. Dan ada sedikit hiburan-hiburan lah ya. Yes. Dari Surya Insomnia yang ternyata wawasannya wadididaw sekali gitu kan. Sekarang kita meluncur yang pertama mau apa? Sultan apa Hotman Paris? Kayaknya kita awali dengan yang jangan emosi dulu nih. Jadi Hotman Paris dulu. Panjang banget tinggal jawab Hotman Paris. Itu ya muter. Biar panjang durasinya. Biar panjang. Kepanjangan nyonyo. Meluncur ke Hotman Paris. Cus. Ini ada di update dari CNN 6 jam yang lalu resmi, akun resmi dari CNN Indonesia bahwa menjelaskan nih kemarin ada simpang siur juga nih di dunia pernetizenan nih. Katanya kan ada yang bilang mau dicabut lah. Yang cabut laporannya. laporan. Nah ini penjelasan langsung dari Bapak Hotman Paris, Jeki Pepli. Vena Melinda selesai menjalani pemeriksaan ketiga di Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur pada Kamis sore. Dalam pemeriksaan tambahan ini, Vena Melinda yang didampingi pengacaranya mengaku menyampaikan bukti-bukti hasil pemeriksaan medis kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan sang suami selama 3 bulan terakhir. Bukti-bukti hasil pemeriksaan medis tersebut diantaranya foto radiografi tulang rusuk, tulang hidung akibat kekerasan yang dialaminya. Vena mengaku meski sudah memaafkan, ia ingin proses hukum tetap dilanjutkan. Setuju. Katanya si Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan saya masih cinta, saya mau ketemu Vena, minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Aku begitu Bang Hotman ngomong gitu langsung kebayang saya masih cinta, saya masih Kangen, Abi kangen. Lanjut lagi Jo. Lanjut. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya harus berjalan. Sebelumnya pada Kamis pagi, Vena cukup jelas? Yes. Sudah cukup jelas ya dari Mbak Vena sendiri keluar kata-kata saya memaafkan tapi kasus hukum tetap berjalan. Jadi ya tinggal nunggu proses aja. Ya. Kan kalau nggak salah udah jadi tahanan juga tinggal diresmikan mungkin ya. Sudah ditahan tinggal diresmikan mungkin. Ya.
atau kayak gimana, pokoknya tinggal nunggu ada video lagi mungkin ya, bahwa benar-benar sudah resmi tersangka dan resmi ditahan gitu kan, dan nggak bisa kirim-kirim video. Ini gak usah lama-lama karena kita akan meluncur ke Sultan yang akan menguras emosi. Ceki-ceki people meluncur. Ini dia Nyoh. Ya. Mungkin kita juga perlu mendengarkan Nyoh. Karena dia Sultan ini memberikan tutorial menjadi kaya. Harus disimak sampai habis gitu kan. Ceki-ceki people. Play. Depan baru bisa mendapatkan 50.000, saya jamin itu bang. Coba aja pelajari di TikTok, kalau bisa dapat 5 bulan abang pelajari TikTok, setelah 5 bulan saya jamin itu mungkin dapat 50.000. Kalau abang serius sekali cari di TikTok, paling maksimal 3 bulan lah menurut saya. Kalau 3 bulan abang tidak bisa dapat uang dari TikTok, berarti abang itu goblok. Saya sayangi orang tua, emang saya sayangi orang tua saya jauh bang, itu hanya sandiwara. Kerja bang, lamaran ngapain kerja kalau udah dapat ada pekerjaan, ngasihin orang kerjaan di sini yang mau kerja. Oh, basong sombong. Oh, bukan sombong saya bang. Tapi emang saya seperti ini, kebawaan logat dari Jakarta. Kan Jakarta orangnya sombong-sombong. Ikut. Sebenarnya kan saya sehari di Jakarta itu malah ikut ya. Ini apa namanya? Sifatnya orang-orang Jakarta itu kayak lo gue gitu, lo gue. Tuh Nyoh. Baru sehari ya bang Gaya ke bawah, gaya gitu. ke bawah. Itulah santai people, pentingnya kalau punya anak-anak kecil gitu, apa ponakan yang masih kecil, pentingnya untuk jangan keluar maghrib ya. Nanti sering diculik oleh wewe jadi kayak begini hasilnya. Ini ngomong ngalor ngidur kagak jelas juntrungannya. Selamat malam pak, tes urin dulu, ayo gitu kan. Nih kan tadi dia bilang tuh kalau memang abang tidak menghasilkan berarti goblok gitu kan. Bang, mending saya dibilang goblok daripada saya ngemis online. Daripada nyiksa orang-orang tua gitu. Tolonglah ya. Lanjut lagi, blok. Lanjut. Lo gue gitu. Kalau di Lombok mana ada lo gue. Fix menghina orang ini. Menghina apa bang? Apa sih? Bicara apa sih? Nyambung nih orang. Iya. Cari kerja mas. Cari kerja. Apain cari kerja? Kita udah punya. Fix menghina. Saya tidak pernah menghina siapapun di sini bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya hanya mengikuti cara orang Jakarta. Mikir nggak sih bang? Saya kan pernah ke Jakarta, terus pingin mempraktikkan cara orang Jakarta. Lo gue kayak bahasa Deddy Corbuzier itu tolol gitu. Saya hanya ngikutin bang. Wow, Mdat dibawa-bawa. Yo, senggol orang Jakarta, senggol Deddy Corbuzier. Ini bisa enak jadi judul nih ya gitu. Tapi gayanya sehari. Baru pernah, hanya pernah. Baru sehari kayak udah wah si paling tahu. Si Sultan. Anjir, lanjut lagi. Lanjut. Bahasanya Deddy Corbuzier bang, bukan menghina. Kalau menghina itu beda lain ceritanya bang. Saya cuma mau mempraktikkan cara orang-orang Jakarta seperti lo gue tolol. Tuh dengar nggak kata-kata seperti itu bang? Lo gue tolol. Tolong nggak sih? Tolong nggak sih? Lu yang tolol. Itu orang-orang Jakarta bilang. Pikiranmu itu bocah. Ya namanya akun saya namanya kan bocah prik bang. Kerja apa? Mendetek tadi gue bisa anjir. Tengil apa? Oh tengil apa artinya kalau Lombok ya? Pernah saya dengar ya. Padahal saya orang Lombok kadang-kadang udah ngerti bahasa Lombok kayak tengil apa ya? Tengil apa ya? Tengil kayak
kayak di ujung tanduk artinya tinggi. Mentok logo emang bener. Sari Sumpah mentok logo, bukan kena LCD lagi bener. Mentok logo, tengil aja kagak ngerti, bang. Katanya udah pernah ke Jakarta, udah mau menyerap ilmu orang Jakarta. Katanya udah ke bawah bahasa Jakarta. Tengil aja kagak ngerti lu. Dia berasa dirinya Nikita Mirzani kali ya, yang against everything itu tetap rame gitu, tetap ada yang aduh anjir Sultan. Kadang lucu ngeliat goblok kayak gini. Lanjut lagi ah. Lanjut. Saya ke Jakarta udah sok. Menurut saya sih ndak sok, tapi saya cuma mau mempraktikkan doang sih bang. Kalau sok ya gimana ya? Lucunya nyo. Dia kan mungkin dia berpikir banyak orang yang nggak tahu, ya memang nggak tahu gitu kan. Dia bilang dia udah ke Jakarta gitu naik pesawat. Aku yakin 100% karena itu ada SOP-nya yang di luar. Budget transportnya ditanggung sama TV. Ya iyalah. Pasti gitu nggak sih? Iya. Kenapa nggak lu pergi aja pakai duit lu sendiri ke Jakarta, tinggal di hotel kan banyak duit lu. Lanjut lagi yo. Lanjut. Siap-siap pakai baju oranye. Baju oranye apa ya? Shopee gitu bang. Shopee kan oranye. Biar masuk TV bangga sekali bang. Abang juga ngeprank ke saya ya. Kalau cewek bisa dong kita jadian. Kalau cowok bisa jadi temenan. Tapi baca komen aku salfok loh nyo. Alam cia. 500 Udah ribu saya baca like. komen abang. Gokil. Kelamaan hidup di kampung. Emang saya lama hidup di kampung. Udah pernah ke Jakarta bang. Makanya gua pengen tahu sifat orang Jakarta kayak gimana. 200 juta bang. 200 juta boleh bang kalau abang mau ngasih buat saya. Tapi saya tidak pernah memaksa buat abang ngasih gua 200 juta. Karena saya juga punya uang. Kasih aja bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa bilangnya? Komentarnya cepet banget jalan. Ditunggu sama Bu Busu apa ya? Ini kursi gaming hasil ngemis kayaknya ya, yang kemarin gitu. Iya. Mempraktekkan apa yang sadar diri kontol. Sadar diri gimana bang? Kelamaan hidup di kampung. Ya emang saya udah lama hidup di kampung, makanya saya pakai kereng juga ini bang. Ditunggu di mana bang? Sholat aman gak? Sholat ya alhamdulillah aman sih bang. Sholat Jumat aman sekali. Kalau sholat yang lain masih ada yang nyawer nyo. Masih bolong sih bang. Saya orang ya termasuk orang banyak dosa bang. Tapi hujan. Ini yang screen record ke scroll ya. Gak sengaja ke scroll. Tapi udah gak mau ini lagi karena tinggal dikit lagi juga percuma kepanjangan nanti ribet junturungannya kayak gimana. Ini kesel kan Nyonya ngeliatnya? Iyalah. Testimoni pasti ya. Banget sih. Makanya kita harus connection nih. Next. Yo didatangi Dinsos Sultan Ahyar dan lansia konten kreator Mandi Lumpur janji hentikan produksi. Aw ceki people. Play. Meminta maaf atas semua yang saya buat video viral sama Nenek. Saya minta maaf kalau memang ada salah. Terus saya akan bimbing. Kalau memang ada salahnya, berarti si Sultan of the ngemis ini tidak merasa dirinya bersalah gitu. Ya memang kan udah mentok logo. Iya udah kena LCD sampai baterai ini mah. Yang bisa diselamatin apa paling port chargernya doang gitu. Sudah sulit seperti ini mah Nyo. Sudah sulit seperti ini, tapi lucunya tadi dia gaya-gaya menyala. Sekarang begitu datangi Dinsos, kelar gitu kan. Mungkin dia merasanya dijolimi nih, terjolimi. Dia udah membuka usaha yang halal, dia berpikir ya gitu kan, membantu warga setempat, malah dihentikan gitu kan.
itu dia nggak gimana ya, nggak punya temen kali ya tongkrongan yang nggak ada yang nyetop gitu, nggak ada yang, woi, prit gitu. Temennya juga ikutan mandi lumpur kan? 11.26. Sulit sekali seperti itu Manyo, sulit dah lah. Kan kalau yang lansia kan yang mandi, yang siram air. Kalau yang temennya itu yang bener-bener lumpur yang dibek-bek gitu. Sulit sih sudah seperti ini, minta maaf pun kalau memang ada salah. Nggak akan tobat juga dia. Susah, yang jelas tuh akan rame tuh juntrungannya ya. Pertama dia nyenggol atau ngatain orang Jakarta, kedua dia nyenggol Deddy Corbuzier. Terus itu kan dia bilang janji hentikan produksi. Itu juga belum tentu belum tentu ke jalan ditepati iya, gitu ditepati ya. Iya, juga. karena dia pasti akan ketar-ketir juga, stok duitnya habis, dia pasti akan ngusahain segimana biar dapat duit, itulah pusing anjir. Next ini nih yang wajib banget kita angkat nih, ada baru lewat FYP aku tadi, padahal videonya 1 hari yang lalu ya gitu kan. Demo dari ini ya tentang rencana jalan berbayar ya. Mungkin ini dari teman-teman ojol kalau kita bisa lihat ininya ya, atributnya ya. Karena dari jalan berbayar ini jujur yang paling dirugikan adalah teman-teman ojol, kasihan gitu kan. Bener. Kita angkatnya, kita support santuy of the breo, ceki people. Play. Bapak enak nggak bayar Pak. Famili Bapak, saudara Bapak nggak bayar. Kami yang mencari nafkah di tengah jalan harus membayar di 25 titik. Kalau kami lewati 2 kali balik 25 titik, 250.000 kali sebulan itu untuk gaji Bapak. Coba bayangkan di mana Bapak bisa jadi kaya. Anjir, berarti sekali lewat ceban dong 10.000. 25 kali kan. Oh enggak, goceng 25 kali 25 titik berarti 50 kali dia bayar 250.000, goceng berarti sekali lewat 5.000. Gokil, tolonglah. Ini aku nggak ngerti ide dari siapa, jalan untuk pemotor di beberapa titik itu diharuskan membayar. Aku nggak paham sumpah. Kayak nggak ada habis-habisnya meres warga, meres rakyat gitulah anjir. Mana di daerahnya tuh yang memang dilewati oleh ini kan teman-teman ojek online gitu kan. Iya. Mungkin banyak orang ini kali ya Mang, maksudnya kayak yang punya mobil kayak macet naik ojol deh gitu kan. Kayak lebih ke yang sering dilewati gitu kan. Iya, jalan padat gitu ya. Jalan-jalan non tol. Aku lupa titiknya di mana aja. Kemarin gak aku baca detail. Pokoknya kan biasanya harusnya berbayar tuh jalan tol. Iya. Ini jalan-jalan non tol ada beberapa titik yang berbayar gitu. Nggak tahu itu padat atau enggak. Cuman kan di sini teman-teman ojol tuh kan ya usahanya nyari duitnya di jalan gitu kan. Iya. Orderan aja bayarnya, tarifnya potongannya makin gede, tarifnya turun gitu kan. Terus tips juga belum tentu, panas-panasan, hujan kehujanan gitu kan. Masih aja disiksa sama pemerintah. Ini gimana? Yang ngasih ide tolong ini didengar gitu. Ini literally benar-benar aspirasi nih kalau kayak gini nih. Bukan apa-apa, Mamang lebih mikirin banyak santuy people juga yang ojol-ojol. Tolonglah gitu ya pemerintah, anjir. Kita kasih exposure ini, kita gedein lagi, ulang lagi biar Bapak paham. enak nggak bayar Pak. Tuh. Famili Bapak, saudara Bapak nggak bayar. Kami yang mencari nafkah di tengah jalan harus membayar di 25 titik. Kalau kami lewati 2 kali balik 25 titik, 250.000 kali sebulan itu untuk gaji Bapak. Coba bayangkan di mana Bapak bisa jadi kaya. Oke, ada ya pertanyaan atau ada debatan dari pembuat kebijakan misalkan, ya nggak mungkin juga 25 titik itu dilewati karena titiknya jauh-jauh. Tetap berarti logikanya 1 titik 5.000, ngelewatin 4 titik. Iya. 20.000. Apalagi bolak-balik 40.000 itu sangat, aduh, buat beli bensin itu masih bisa banget. Tolong Bapak pembuat kebijakan. Apalagi kan pendapatan ojol juga nggak segede gaji bapak-bapak ini gitu kan. Bapak-bapak di sana gitu. Iya. Bukan yang ini yang demo itu bapak-bapak di sana yang membuat bapak kebijakan gitu kan. Gajinya nggak seberapa, pendapatannya tidak segede bapak-bapak di sana gitu. Jadi tolong dong di apa namanya? Ya dihapus aja, nggak usah aja ada rencana wacana kebijakan ke arah sana gitu. Kebijakan malah nginjak keinjakan itu manjir. 20.000 taruhlah apa namanya 2 titik berarti kan 10.000, bolak-balik 2 titik itu 20.000.
Itu bisa banget buat beli bensin, Bapak. Bapak juga kalau mau makan pesen ojek kan? Pesen ojol kan? Apa kompak aja udah tolak orderan. Oh nggak mungkin rezeki ya tolak orderan ojol dari ini pihak-pihak pemerintahan gitu. Tapi enggak sih, kayaknya mereka udah pada catering, cuman nggak tahu juga lah, bodo amat itu. Yang jelas buat teman-teman ojol, satu people yang ojol, keep support ya. Kalau ada kayak gini-gini memang up nih yang demo urusannya kayak begini, kebijakan tentang kebijakan gitulah. Kalau untuk yang kerja kantoran gitu yang udah punya pendapatan berlebih ya oke lah. Jarang-jarang ke jalan gitu goceng ya masih oke. Cuman kalau untuk teman-teman ojol yang memang beroperasi di jalan ya gitu sehari-hari di jalan udah berapa kali bolak-balik itu. Cukup lah bapak-bapak pemerintahan yang membuat kebijakan gitulah, tolonglah ya. Blok nggak Nyo? Blok. Nextnya Nyo. Next. Habis emosi kita hiburan dikit Nyo. Ini ada lempar batu ke pengunjung, anak monyet dihukum maknya. Mak monyet aja punya tata krama. Sultan mana? Sultan ceki people. Play. Waktu ini kan dilempar ngeliat ya? Dia buang batu. Nih. Tuh, Waktu ini kan tuh monyet tuh dia buang batu di depan kami tuh. Lepas tuh mama depan pol. Kan nakal. Udah dibilang jangan galak ke sesama. Loh kok sesama gitu kan? Enggak, udah dibilang jangan galak, mereka nanti ngasih makan gitu. Tolonglah gitu ya. Tapi ini lebih cocok buat ngegebukin si Sultan Ahyar itu ya. Iya bener. Coba buat pihak kebun binatang tolong bawa itu ibu monyetnya nyamperin ke si Sultan. Udah dibilang jangan ngemis online gitu kan. Digebugin tuh. Bawa ya bandel tuh dibilangin jangan digebugin. Gemes dong. Udah bener cocok tuh. Ibu simpanse atau ibu monyetnya bisa dibawa ke ke tempat si Sultan yang tadi, Sultan Ahyar tuh buat ngegebugin dia. Udah dibilang jangan ngemis. Bader banget dibilangin. Tambeng sulit sekali ya Nyo. Lumayan terhibur? Yes. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Ada Firdaus Oyobo yang ngerespon netizen ya yang ngecengin dia. Aku makannya di warteg, katanya orang kaya makan di warteg kalau nggak salah. Ceki people ini responnya. Gue lucu nih ngeliat orang-orang kalau komentar nih dong. Kalau ngomong, kenapa harus makan di warteg? Kenapa harus makan di warteg? Emang kenapa warteg? Aku aja kan kayak gitu-gitu ngomongnya, ngikutin Coki Muslim ya. Ternyata Firdaus juga ngikutin Coki Muslim. Kenapa harus makan di warteg? Lanjut lagi yo. Lanjut. Kok kayaknya lu menghina banget warteg? Gue enak makan di warteg dan hobi gue makan di warteg dari dulu. Dari bujang. Emang kenapa warteg? Kok menghina banget? Hah? Apa lu mau beda-bedain gitu? Kalau orang makan di restoran itu orang kaya gitu? Orang di warteg seperti makanan gue ini orang miskin gitu? Hah, picik banget pemikiran lo. Bodoh banget. Gue manusia dengan harta ratusan miliar, tau gak? Triliunan. Ya. Tapi gue makan di warteg. Emang kenapa salah? Hah? Salah kalau gue makan di warteg? Aduh, picik banget dulu orang. Kasihan banget, gak bergaul ya. Kalau gue mau ke Amerika setiap jam bisa. Tapi buat apa ke Amerika? Mana bisa anjir, perjalanannya berapa jam setiap jam ke Amerika? Gimana sih? Kenapa ke Amerika? Mendingan gue ke Amerini ya. Amerini aja enak daripada Amerika. Oke? Kenapa makan di warteg? Aku setuju maksud dia. Mungkin ya kenapa membeda-bedakan gitu, orang kaya emang nggak boleh makan di warteg. Setuju banget aku. Cuman entah kenapa kalau dia yang ngomong tuh kayak gimana gitu ya. Gini Nyo, sebenarnya di mata netizen tuh yang salah bukan makan di wartegnya. Iya. Yang salah tuh Firdausnya. Udah. Iya. Jadi kayak mau ngapain aja salah aja pokoknya. Iya. Ketemu Bang John aja salah. Nyanyi udah bagus-bagus mau menuju bagusnya salah gitu. Tapi Bang, apa? Kayaknya dia pakai baju partai lagi deh. Iya, kayaknya dia direkrut lagi, nggak tahu partai yang sama atau beda gitu. Yang itu yang terakhir. Yang terakhir ya. Yang ketemu siapa ketuanya itu loh. Oh iya, P3 berarti kalau nggak salah ya. Iya, kan hijau tuh. Tapi Nyo, kemarin saat Daus ketemu Bang John LBF, itu kan rame pro kontra. Banyak yang kecengin juga Daus mau minta duit. Daus nggak terima. Ada klarifikasinya. Kenapa makan di warteg? Next aja. Cus. Ini dia klarifikasinya Daus Oyobo SH. Holang haya mah bebas di captionnya. Holang haya, ceki people. Play.
Ini banyak yang ngomong netizen, katanya gua kemarin deket-deketin John LBF biar dapat duit katanya, untuk mengharapkan angpau atau apalah dari John LBF katanya. Si John LBF kan tahu loh, yang baru kaya. Ya. Emang gue nggak kaya? Ya kaya lah. Hah? Nggak kaya gue? Kaya lah, nggak mungkin lah bapak minta-minta. Aha, ya pernah lihat gue minta-minta sama orang? Nggak pernah. Oh iya, bagus. Naik gaji lo, ya? Gue tambahin lagi 10 juta sebulan. Oke? Oke, siap. Siap. Kenapa sosok ngikut Bang John sih? Enggak, lucunya kemarin di depan Bang John LPF, wah ini triliuner nih, gila nih weh. Sekarang si John LPF yang baru kaya, orang yang baru kaya. Anjir, gitu. Gila Daus. Cuman kan Daus sebenarnya nggak nanya detail kan. Kan dia nanya, gue orang kaya bukan? Gue kaya nggak? Kaya, harusnya ditanya kayak apa gitu, kayak maskot Dupan gitu. Betul. Jadi dia harus detail kayaknya kayak apa gitu. Kayak terus ngapain orang kaya nongkrong di depan ruko tutup gitu. Ngapain Daus? nanti dijawab, memangnya tidak boleh orang kaya nongkrong di depan ruko tutup gitu? Boleh. Jadi saya ralat ya. Ngapain ente nongkrong di ruko tutup? Kalau emangnya nggak boleh, saya ini nggak boleh gitu. Ngapain aja? Ngapain aus oiwobo Amerika tiap jam, perjalanan aja berapa jam? Kenapa gak boleh makan di warteg? Kenapa makan di warteg? Itu terlucu sih, part terlucu. Nggak tahu. Tapi aku sama Daus udah di fase nggak bisa bencinya. Udah di fase lucu. Dia ngapain aja lucu. Jangan sampai ke Daus nih ya, ide buat dia jadi komedian gitu. Karena kalau jadi komedian cocok, masuk, dia bisa kayak gitu-gitu, lucu, dia udah di fase lucu gitu. Dari yang gedek, sebel, emosi, sekarang udah di fase lucu aja ngeliat Daus tuh. Iya, sama kayak Gus Samsudin aja kan. Iya, dari awalnya gedek, kesel, males ngeliatnya sampai ke lucu gitu, udah berevolusi gitu. Ngapain makan di warteg gitu, pusing anjir ah. Mending kita next aja nyoh. Nextnya selingan dikit nyoh, gara-gara bawahannya beri hormat, penyamaran terungkap. Komandan jadi intel bocor gara-gara bawahan beri hormat katanya Mbak. Ceki people. Play. Emang ini intel. Gerobaknya sih bersih, rapi. Pas lewat ada yang ngasih hormat dalam hati mungkin ya salam. Ini kan gue lagi nyamar gitu. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak ya. Cuman gerobaknya sih bersih, rapi nyo. Cuman ada di komennya, ini katanya pecah banget nyo waktu Surya diundang di kontennya Onat itu. On izin Bang Onat sama satu manajemen ceki people. Play. Babi nggak bisa nengok ke atas tau. Babi nggak bisa nengok ke atas. Jadi kalau lu panggil dia dari atas pohon, Babi, elah bang, elah. Tai bang, beneran Babi nggak bisa nengok ke atas. Tahu nggak yo? Menurut Mamang ya, Surya ini the next Komeng. Style jokesnya mirip, style pengetahuannya luas. Surya ini the nextnya Komeng gitu. Kayak trivia kan ini. Siapa yang ngeh? Babi nggak bisa nengok ke atas. Siapa yang ngeh gitu? Dan dia tahu. Onat aja sampai anjir percaya nggak percaya. Nyonya juga ya. Lanjut lagi lah aja. Nggak bisa ngedongak gini. Itu beneran anjing. Gue satu lagi deh, gue cari. Ya. Apa? Babi tidak bisa menengok ke atas. Gak mungkin tinggal begini anjing. Coba aja. Coba ya, lo panggil Babi dari pohon. Babi nggak bisa nengok, nggak bisa nengok ke atas gitu. Iya, Babi nggak bisa nengok ke atas. Iya lagi. Iya emang. Karena tulang belakangnya melengkung ke bawah. Ini tuh sebenarnya pengetahuan ya. Tapi lucu anjir. Babi hutan nggak bisa belok dadakan lo tau. Tadi dibilangin anak nggak percaya bangsat. Apa? Kalau lu dikejar babi hutan, kenceng nih lari nih, lu belok dadakan, dia masih atas. Beneran nggak percaya. Babi hutan nggak bisa belok dadakan. Ini bohong nggak sih? Babi hutan nggak bisa belok dadakan. Babi hutan nggak bisa belok dadakan. Iya, nggak bisa dia belok dadakan. Nggak bisa belok mendadak. Beneran, kalau lu dikejar babi. Lu ngapain sih, Sur? Gue gak tau. Ada lagi nih, lu tau babi gak bisa keringetan? Nah, gue gak tau itu. Itu ada. Oh, karena dia gak punya rambut. Apa, kenapa? Gak tau tuh. Babi gak bisa keringetan. 10 fakta menarik tentang babi, salah satunya tidak berkeringat. Keren, anjing. Enggak, ini ngapain podcast isinya ngebahas babi itu? Biar apa, anjir?
Jadi dia nggak usah pakai kaos combat gitu nggak punya. Tahu nggak kaos combat? Kaos yang nyerap keringet itu. Aduh anjir. Aduh, gokil Surya the next komeng ini aja. Pengetahuannya luas sumpah. Sampai-sampai yang wadidaw jadi banyak pengetahuan yang memang sebenarnya fakta pengetahuan. Tapi dibikin lucu gitu. Iya. Kayak babi, tai belok gitu. Tapi dia sambil lurus karena nggak bisa belok. Aduh anjing. Next. Ini ada lagi satu lagi sebelum kita ke Say Thanks Super Thanks. Pengetahuan dari Surya. Ceki people. Play. Komodo titiknya dulu tau nggak? Cari lagi. Cari Komodo titiknya 2. Emang gosipnya berapa? Sebanyak counter mixu kalau banyak banget anjir. Komodo titiknya 2, bener nggak Nat? Nggak kan gue bilang Komodo titiknya 2. Ya. Turis asing kerap tanya soal Komodo. Apa benar? Penisnya 2. Ya. 8 faktor unit. Oh iya anjing benernya. Komodo titiknya 2. Loh, jadi kalau iya kan pilih dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, hari Sabtu baru pakai yang ini. Knockdown gitu loh kayak beli di IKEA. Komodo jantan memiliki 2 alat kelamin teratas. Gak percaya sih anjing. Ada lagi nggak sih yang harus gue tahu? Apa lagi? Satu lagi. Apa? Babi itu kalau foreplay bisa dengan sesama jenisnya. Sebelum dia kawin, dia foreplaynya bisa sama sesama jenisnya. Kalau ketik aja Nat. Iya. Babi apa? Babi. Kalau lagi foreplay sebelum kawin, babi sebelum kawin dengan sesama jenis. Beneran. Dengan sesama jenis. Iya. Ternyata babi adalah seorang LGBT yang menyukai sesama jenis awalnya. ada. Sebelum kawin. Sebelum kawin. Iya laginya tuh. Iya, pemanasannya bisa sama yang jantan. Gokil, respect Bang Surya, respect. Sumpah keren. Jokesnya tuh bener-bener apa ya? Unik. Udah nggak tahu ya. Aku mikirnya udah di next Komeng nih nanti. Karena Bang Komeng juga, kenapa aku suka Bang Komeng? Karena dia banyak jokes yang ini lucu nih, bener apa enggak? Ternyata dicek beneran fakta gitu. Memang fakta, tapi dibikin wah sumpah keren banget. Sama yang bikin lucu tuh respon dari Onatnya juga. Onat gak percaya gitu. pas di Google anjir ketawa bener gitu nyet dia. sumpah. Anjir, keren lah ya menutup malam ini ya. Yeah. Sekarang kita ke Say Thanks to Super. Meluncur. Thanks, meluncur. Cus. Nyo. Ya. Ramenyo opening. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan support test kepada kita berdua dan juga memberikan kepada Santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di bawah ini. Langsung aja yang pertama ada dari Kimna. Halo Nyomang hadir, sedikit banyak keresakanku sudah diwakilkan sama Nyonyo. Aku kesel banget sama si Sultan ngemis. Susah sih kalau udah mental ngemis. Biar kayak penyiar radio biar enak. Susah ditolong, harus ke psikolog sih ini. Mau tos sama Nyonyo, pancen modal taik. Soalnya dia udah enak di awal, dapat duit banyak tanpa kerja berat. Bener kata anaknya Om Deddy Kobusir, orang modelan gini gak bisa sukses soalnya mentalnya bukan mental pekerja keras tapi pekerja malas. Yes, ya Allah takut banget sama laki modelan begini. Semoga wanita-wanita yang masih single di luar sana dijauhkan dari laki-laki seperti ini. Amin. Udah gitu aja, semoga Nyomang dan rakyat Santu people dimanapun kalian berada selalu happy dan healthy ya. Jangan sakit-sakit, semangat juga buat seluruh pejuang devisa negara. Respect. Semangat buat pejuang devisa negara. Gaskeun, Riki Abdurrahman. Makasih Kakak Kimna, numpang lapak ya. Perkara sunat aing udah niat bully karena belum lihat video. Muncul di mari. Oke lah, angkat tangan aing. Tapi maklum tahun 2000-an awal di daerah sunat masih tradisional ya, pasti takut. Sultan setan kali. Dausul di depan ikutan. Kalau Om John aing baru tahu sih kerjaannya ngurusin PT, kirain skincare aja. Kalau semisal skincare doang sih kurang percaya. Bisa miliuner selama 2 tahun walaupun aing tahu omset skincare tuh gede, tapi kalau jasa bikin PT percaya bisa kaya instan. Banyak yang mau punya PT, entah PT beneran atau bikin PT cangkang
cuaks gitu kan, makin makan gedang bareng Bayul. Cakep. Nancep di Indonesia. Malam ini begadang bareng Radio Santuy. Yo. Ini aku suka nih, Ricky Abdurrahman tuh the real Santuy people. Sama banyak yang the real Santuy people juga. Cuman ini salah satu contohnya yang kayak dia bilang di sini, gue mau ngebully begitu tahu, oh ya udah gitu kan. Sorry itu saya ada keterbelakangan atau ada gangguan. Ya udah stop gitu. Nggak harus semua disikat gitu. Inilah kesantuyan hakiki. Terus kayak ini yang PT, yang masalah PT, oh ngurusin PT, dia ngerti juga kan. Banyak banget yang PT cangkang gitulah ya, yang pengen punya PT terus punya PT, yang penting dia bayar gede gitu, yang penting dia ada PT-nya padahal PT cangkang gitu. Makanya langsung ngerti nangkap. Oh iya. Nice people. Keren. Nice. Andi Jukis. Salam kenal Kak. Benernya sikat miring aja tuh si gembel akhir. Modal tai gitu. Cuma salvok ya masih ada yang like 1,3K. Kaum lotol. Mamang pakai ditegesin buka kartunya Daus, tujuan silaturahminya tapi nggak ngaku tadi ya. Iya. Koko PTP ikut meramaikan Kak, anjing itu Sultan 6 juta udah gede anjir gue di sini kerja sebulan 1,5 juta udah nggak ada liburnya, kerjanya jaga malam 12 jam, lu dengan entengnya ngomong gitu, tai lo anjing. Emosi, sabar Kakak Koko PTP, sabar 6 juta harusnya udah bersyukur anjing maaf nyomang erosi ini makanya aku nggak suka sama Bang Jon ngasih kerjaan sama orang viral, nggak sama orang yang bener. Aku setuju sama Koko Pet. Jangan karena viral boleh, cuman viral yang bener kayak Citra gitu kan. Iya. Itu kalau kayak si Sultan of the ngemis people mah ngapain kasih kerjaan, anjir pusing dia mah. Mungkin niatnya baik supaya dia tidak menggitukan si yang tua. Tapi ya gitu. Itulah respon dari Sultannya. Tuh Nina Permatasari kaget Kaget lihat Nyonya emosi pas komentar modal tai. Nyomang, coba up cowok yang mirip Ariel Persyarukan dong. Oh iya ada nanti Babang cari ya. Ada tuh mirip banget gitu kan. Kenapa Nyonyo emosi? Karena Nyonyo merasakan rasanya kerja keras ya. Iya kerja keras mau tertekan apapun tetap dijalanin karena ya emang faktanya kita butuh duit gitu. Iya, tolonglah ya. Barberbor, Firdaus ngelamar kerjaan sama Bang Jon, itu mata abang-abangnya merah karena iritasi apa habis mabok sih anjir. Mas Jai, si paling ngemis gak malu apa dia begitu, gak ya feel apa? Susah emang kalau urat malunya udah putus. Bootloop anjir bootloop kayak komputer muter terus gitu kan. Menit 2658 kalau gue yang jadi masnya langsung gue jowol aja itu tete toh angsut sama yang punya jadi halal cuy. Nah kalau ini setuju gitu kan. Karena udah jadi ada ada yang apa ya komplain gitu ke Mamang tuh. Alah kalau mungkin dapat godaan mah lu pasti ini kan katanya. Oh enggak, intinya dia bilang apa? Yakin mah enggak tergoda, awas lo nanti. Pokoknya intinya awas nanti dikasih cobaan lo gitu. Kan ini konteksnya ngasih tete yang itu ya yang di konten ya. Sulit yakin memang. Gak tergoda gitu kalau udah di depan mata di gitu. Ngasih awalnya kalau cobaan apa kalau ada mbak ngasih gitu? Ya udah gitu kan. Pusing anjir, kagak ngerti jok sarkas, sulit ya kayak gitu mah anjir. Nextnya Indra Kenti. Izin Kakim. Izin nebeng ya. Jol kepikiran. Oke, Jol kepikiran ngebacot wae emang ke si Sultan mandi lumpur katanya. Tanggapan buat Bang Jon sama cuma satu, yaitu 6 perusahaan yang tidak pernah henti-hentinya mengingatkan kami. Rada flexing anjir masalahnya si Bang Jon teh anjir. Sukses terus dah buat Nyomang dan para santuy people yang lainnya. Spesial buat aku sendiri aja Mang, semoga makin sukses dan tetap diberikan ketabahan hidup untuk menjalani hari-hari yang cukup melelahkan. Semangat WA bunyi terus dong. Boleh disikat Nyo? Kayaknya urusan. Nextnya dari Abdul Rahman. Yang kabur 25 tahun karena takut disunat itu, semoga selepas ini gak kabur lagi. Enggak sih kayaknya, dia gak akan kabur lagi sih. Harusnya ya, aman harusnya. Nextnya dari KH Kotim. Terima kasih Nyo udah ngewakili maki-maki. Gue malu banget satu kabupaten sama tuh anak. Kenapa bukan dia aja yang masuk ke kontainer, kirim ke Bangladesh atau buang dari bumi aja, bikin malu warga Lombok. Asli KH Kotim, asli yang sabar ya gitu kan. Yang jelas kita tidak mengeneralisir. Itu saya hanya fokus ke si Sultan Ahyar doang. Ahyar of the Ngemis Online. Reaksinya Raviola Valerina. Numpang komen ya Kimna. Untuk Bang Jon saya rasa nggak usah repot-repot klarifikasi mulu kalau emang apa yang dia lakukan sudah benar. Toh kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, walaupun dia terus-terusan nunjukin bahwa dia itu benar.
Bos yang baik tetap aja orang yang suka nggak butuh klarifikasi, dan yang nggak suka nggak bakalan percaya. Setuju. Terima kasih ya Kimna dan Nyomang sudah bacain, semoga sukses terus. Maaf kepanjangan. It's okay, enggak kepanjangan, tapi aku setuju banget. Tapi balik lagi di balik embel-embel klarifikasinya itu kan ada tujuan marketing brandingan dia sih. Makanya tetap ditekankan flexingnya yang 6 perusahaan gitu. But it's okay gitu kan. No problem gitu. Kalau memang itu beneran. Tukang sound hajatan. Tukang sound hajatan. Pagi Nyomang, semoga sehat selalu. Ngakak aing main petak umpet sampai pindah negara. Aing selaku dulu sering main petak umpet, aing nggak pernah terbesit ngumpet ke mobil. Paling di WC tetangga. Hey Sultan Tol, Raffi Ahmad juga mikir 1000 kali. Mang, laporin aja tuh ke Transmedia, katanya diundang ke Trans TV nggak dapat apa. Kata iya Trans TV sih, kalau Trans 7 mah enak nih Mamang. Dapat apa namanya tiket. Dapat transport, dapat uang ini, uang pasti bintang tamu. Pasti makan segala macam juga ada kan? Ada nasi kotak, dapat transport sama uang bintang tamu itu udah pasti. Nggak kenal sih aku sama telkonya. Kalau Trans 7 mah tinggal minta bukti kontraknya gitu. Nih, Anda berbohong gitu. Aing setuju sama Nyonyo modal tai. Baca nih. Lu daripada nyawer tuh orang gitu kan, mending nyawer Nyomang, puguhan nyawer si Nyomang mah kelihatan manfaatnya. Puguhan apa? Ya udah pasti gitu kan. Buat apa nyawer maneh mah terjelas modal sia segede helm bogo, katanya nyawer lu nggak jelas, berak lu kayak helm bogo, itu ledeh pantatnya anjir, berak segede helm bogo helm bogo. Jir Firdaus numpang makan di si John, kata Firdaus, wah lumayan nih makan enak, nggak makan soto lagi. Di numpang karaokean enak kali. Anda numpang makan, numpang karaokean berkedok silaturahmi. Bener Mang, soalnya Aing pernah minta dibikinin video drama sama sepupu. Nah di situ pemainnya 21 orang cewek, semua gue cowok sendiri sebagai kameramen. Tapi ya biasa aja gitu kan, gak kepikir megang token. Bahkan gue minta pasangin clip on aja ke sepupu Aing, dia gak berani gitu kan. Balik lagi ke orangnya gitu kan. Suka banget aku tukang sound hajatan. Apalagi ini tukang sound hajatan, dia ngerti di bidang entertain, pasti paham gimana disuruh masukin clip on, kelihatan harus ini gitu. Belum kalau udah ngurus-ngurusin flow yang hektik, dimana misalkan ada yang harus ganti baju tapi harus cepat, udah yang di situ aja gitu. Memang jam terbang sih. Kemarin ada orang disabilitas yang ngelamar di perusahaan Bang John, tapi tetap dikasih kesempatan buat bekerja di situ. Iya, ada di kontennya Bang John. Andika Pandu. Besok yang pacarnya bernama Ahyar jangan direstuin untuk jadi menantu idaman, karena berujungnya menyiksa orang tua pakai ngemis di TikTok live. Kalau petak umpet sampai beda negara nggak apa-apa, coba dia petak umpet ngumpetnya sampai alam kubur dan alam barzah, pasti ditanya sama malaikat. Iya, kalau itu kebayang ngumpetnya di peti. Tolonglah anjir. Kevin Kristodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas semuanya. Untuk para Sultan Santuy atas waktu dan tempatnya, makasih ya. Always in here pokoknya. Seperti biasanya sambil masak sambil nonton Nyomang. Ya makin heran aja sama yang minta-minta malah ndak mau dikasih kerja. Kalau kerja kan dapatnya terus, kalau mau minta kan dapatnya sekali. Heran aja padahal dia sambilan ya kan Mang. Adalah semoga banyak asupan lagi. Tisam aja dari Mama ya Nyomang. Salam santuy fis. Salam balik dan fis. Andi Jukis. Anjir bener setuju bro, generasi muda kayak Gembel Ahyar ini gak pantas di negara plus 62 gitu kan. Pindahin aja lah ke planet Namek kayak. Naruto Son Goku atau Saitama lah, anjir pusing. Next ada dari Repal. Selamat malam Nyomang, salam sehat selalu buat santuy people lainnya. Nonton Nyomang tuh gak bosan-bosan, bukan cuman karena pembahasan yang menarik, tapi pembawaannya tuh enak. Bos Sultan lumpur, komennya udah diwakilin sama Nyonyo. Kalau diuraikan lagi bahaya kata-katanya. Buat Bang John, menurutku pamor Bang John masih di atas. Meskipun banyak berita miring, tapi Anda salah bergaul Bang. Bang John belum tahu kali ya histori Firdaus di kemarin-kemarin. Lagian si Daus tahu aja cara dapat exposure. Salah bergaul Bang John. Ada Reksa dari Dias CRML World. Bang Repal nebeng ya Bang. Mamang Nyonyo pas lihat si mandi lumpur somplak ngeselin, gue marah, ngerasa bersyukur alhamdulillah otak hati dan pikiran gue nggak sampai di titik kayak gitu. Positifnya bersyukur, gue masih bisa bersyukur dengan hal kecil dalam hidup. Semoga semua makhluk bahagia, amin. Have a great day ya kalian, amin. Iya, kita jadi bersyukur melihat wah manfaatnya, kita jadi tersadar gitu kan. Pentingnya belajar gitu. Nextnya Neng Yati
Susah sih kalau udah men- mental minta-minta. Iya. Apa itu kerja? Makasih Bang Reval ruangnya. Mudah-mudahan rezeki makin lancar. Amin. Sehat-sehat Nyomang. Amin. Ini dia si Alvia, kakak tercinta Agatha, Viana, di Prilikwi. Queen. Izin numpang ya Kak. Hey Nyomang dan santuy people, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kayak Kak Raffi Ahmad mau ngasih aja. Masih untung ada yang nawarin kerja, bukan nerima malah ngelunjak. Di luar sana masih banyak loh yang sibuk nyari kerja. Kerja apapun dilakuin lah, ini udah bikin marah banyak orang. Masih ada yang mau ngasih kerjaan itu, harusnya udah bersyukur kali, harusnya gitu kan. Udah Nyomang, aku capek ngeliat kelakuan bego orang-orang penpilar NB. Nanti malam aku hadir Nyomang, sore nanti udah balik ke Hongkong lagi. Weh, ini pasti ramai nih, pasti diserbu nih, diserbu nih sawerannya. Alpi Agatha, nextnya Rian Andriana. Numpang jadi benalu komen Sultan Reval. Terima kasih. Konten sekarang Ayuna. mah hahi aja lah, yang bikin emosi masih Sultan Lumpur itu otaknya sengklek katanya. Sehat-sehat, banyak rezeki buat santai people semuanya. Mantap Sehat-sehat Rian. juga, Rian. Ini Surya pecah banget nanti pas Surya. Hai banget. Adriansa numpang duduk ya @reval ya. Ingat zaman dulu main petak umpet, pulang ke rumah terus makan sampai mau maghrib baru keluar karena mau ngaji. Setelah itu nggak pernah diajakin lagi main. Nyusahin temen. Ya Allah. Anjing. Salam 4S buat para santai people semua, buat Nyomang. Semoga makin sukses. Ngopi dulu Nyomang biar nggak kayak si Daus. Halu. Hatur thank you. Keren halu. Aduh anjir. Kirana Sari. Numpang ya Bang. Aku kok pengen nampol Sultan ya. Urat malunya bener-bener udah putus tuh orang. Mental pemalas, jiwa pengebes. Sulit. Rasi 51. Numpang komen ya Kak. Nyomang santuy people. Kalau model kayak Sultan gini udah oleng otaknya, pengen tak sentil tuh jantungnya biar nyesek. Alas ya boy. Sumpah gemes banget sama si orang ini. Namanya Sultan tapi kok minta. Dan lagi netizen juga ngasih sama orang yang model ginian. Emang netizen yang ngasih tuh banyak duit gitu. Dan lagi Sultan kan pamer moge-moge 2 biji. Terus gue mau tanya netizen yang udah ngasih kemarin punya apa? Mampus. BTW orang yang kayak asli aja yakin dan gak bakalan ngasih orang model gini karena orang malas gitu kan. Jangan deh ngasih kesempatan orang beginian. Suatu saat orang yang begini pasti kena batunya. Setuju. Yes. Yomi Lever. Siap Nyomang Lord of the Santuy. Janji komen singkat-singkat aja. Pelecehan itu lihatnya dari komprehensif, marak aksi asusila dan mancing birahi, membuat sosiasi terpapar narkolema atau narkoba lewat mata. Efeknya jadi shrinking brain yang otaknya nyempit itu, yang membuat kehilangan moral dan mudah untuk melecehkan gitu. Padahal ya sulit ya Yomi Lever, kalau kayak gini sulit sumpah. Kayak kita punya pilihan buat merem, nggak lihat gitu. Tetap dilihat karena memang enak dilihat gitu. Ya gimana lah, sulit lah. Mending kita langsung ke Kakak Ola Os yang Kak Reval, terima kasih lapaknya. Izin masuk TV. Pengemis online. Gue kerja dari pagi sampai sore, malamnya live streaming, uangnya cuman buat beli obat sama vitamin jantung mama. Gue cuman pengen orang tua gue sehat dan bisa nemenin gue lebih lama. Aduh kok terhadap aku. Lu dikasih kerjaan malah nolak, lebih milih nyiksa orang tua. Dasar tae. Info ibu Malin Kundang yang masih hidup di mana? Biar dikutuk. Atau info pesugihan yang tumbalnya pengemis online dong. Maaf Nyomang, emosi ngetiknya sampai ngetiknya juga sampai gemeter. Terus buat kalian, maaf kali ini komennya kepanjangan. Gak apa-apa. Tetap semangat Kak Ola. Kita sama-sama pekerja pagi, siang, sore, malam, kerja keras, jungkir balik banting tulang. Pokoknya gas terus Kak Ola. Thank you Perumnas yang sudah tetap selalu semangat nemenin Nyonyo di live. Iya tadi aja gitu. juga datang lagi di live. Mantap, respect Kak Ola, keren. Semoga sukses terus dan mamahnya cepet sembuh, cepet sehat ya. Next ada dari dulur Anita Thea. Pagi Nyomang, pagi Repal, pagi santuy people. Sehat-sehat ya kalian. Si Sultan Lumpur fix urat malunya udah putus. Om John tolonglah, ngapain anda bersama orang itu? Udah aku komennya gitu aja. I love you all. NB asik jadi dudukan sama mamang. Jadi duluran sama mamang. Cikopi aja, tolonglah aja. Nextnya Ardiarini. Numpang Bang, mau ngucapin terima kasih buat Nyomang yang terus mendoakanku. Amin. Iya Nyomang, kemarin kecelakaan motor. Senang banget lihat reaksinya Mamang kalau Nyonya lagi emosi. Nyonya gemesin ya Mang. Mama deg-degan kalau emosi. Tapi emang bikin emosi sih, mentalnya udah pengemis dia pemalas, nggak mau berusaha, maunya yang instan. Dikasih kerjaan gaji 6 juta nggak bersyukur. Mana?
lanjutin. Coba kalau Coba kalau aku yang dikasih kesempatan kayak gitu pasti bersyukur banget karena aku di Jogja UMR-nya baru 2 juta. Gitu aja Nyomang dah kepanjangan. Pokoknya sukses terus buat Nyomang, sehat-sehat ya Nyomang. Biar bisa terus menghibur kita para santuy people. Buat Bang Reval terima kasih. Terima kasih juga, dan buat Ardi hari ini, ayo cepat sembuh. Bisa. Nextnya Ariska Dewi numpang nebeng Bang Repal, baru kali ini lihat Nyonyo marah. Sabar, Lotus Yuda, yang penting kerja halal. Yes. Yang penting halal. Ini dia moderator of the Brew, Sandi Ketup. Numpang komen Bang Reval dong. Reval, Dia mah Reval. gak di mana-mana typo mulu, Sani gitu. Satu kata buat Sultan, gak punya otak, goblok. Pas bagian otak kabur anjing. Makasih Nyomang udah dibacain, dan santuy people semoga sehat selalu. Sandi Ketup nanti live diharapkan datang ya. Udah tadi aku udah bilang. dikabarin. Ditungguin katanya kalau misalnya nggak live juga aku demo ke IG-nya Nyonyo gitu. Nextnya Ridwan Kalbi, makasih Sultan Santuy sudah menyediakan tempat tisam buat para santuy people, moga sehat selalu semuanya. Satu kata buat Sultan Ahyar, kesel pisan attitude-nya geleh. Mangnyo bahas tipis-tipis Lord Haris buat intermezzo, katanya mah lagi pira. Aku belum tahu, nanti aku riset coba ya. Tapi thank you informasinya. Yes. Nextnya Apri Kino, Sultan tolol maneh teh ibarat di One Piece Daus adalah Blackbird. Anjir, Kurohige itu. Yang pojok. Kurohige, iya Masal Detic. Gitu ketawanya si Daus. Nextnya Sugaren, wow yang oren lagi Nyomang, please baca tanpa sensor dong. Buat yang mandi lumpur itu. What the actual fuck? Emosi banget yakin. Emang gak usah pakai bahasa kita rame-rame aja bilang tolol gitu, pusing gitu. Terima kasih Kakak Sugaren, oren lagi. Nextnya Nur Saadatin Nisa. Thanks Sugaren. Ya Allah, kayaknya ketidurannya nyenyak banget loh dia, sampai nggak sadar di perjalanan bangun-bangun udah beda negara aja gitu yang ngumpet ya. Tadi malam suamiku kasih lihat videonya si Sultan tolol itu. Nyomang bilang suamiku ke dia kesel dan geram banget sama mukanya, pengen tonjok. Terus aku bilang tenang aja yang kamu tidak sendiri, tapi seluruh Indonesia juga geram sama dia. Dan Nyonyo sangat mewakilkan isi hatiku yang pengen makiin dia. Nggak tahu ya itu cewek bisa-bisanya bikin konten gitu, tahu no comment gitu. Seperti biasa sehat selalu Nyomang. Intan Kelana. Terima kasih. Nah di sini nih Nyomang, gimana caranya pas nge-give langsung komen? Itu pas terima kasihnya dihapus aja, diketik ulang gitu kan. Aku nggak ngerti pertama ketemu Nyomang pas kasus Rian Dono dan seterusnya, nggak mau ketinggalan semua update Nyomang, tapi maaf baru bisa ngasih sedikit. Nggak apa-apa karena aku seneng banget lihat Nyonyo. Semoga Radio Santuy makin berkembang. Go 1 juta subrek, amin. Mandiri Cellular Center ikut nimbrung ya? Oh ini Last of the Last ya? Yes. Ikut nimbrung nyandu banget sampai nggak mau ketinggalan. Pertama kali ikut kasus Norma Rozi, tayang malam dengerin pagi, nonton sekilas aja sambil buka toko seduh kopi. Tayangan habis bebersih beres langsung ngefans beras pokoknya. Terima kasih. Banyak yang gemes sama kamu, ngefans sama kamu. Jarang marah, sekalinya marah pedes banget kayak gitu kan. Habisnya di close. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yo mama. Dua Mangkok. Cabut dulu dan ciao.